Halo, gue Alif, gue intern as a copywriter, gue dari Undip. Halo, gue Jago, gue intern sebagai digital strategis dan gue dari Undip. Hai, gue Eri, gue intern as graphic designer dan gue dari Universitas 11 Maret. Hai, gue Aya dan gue intern as a copywriter dan gue dari Asia University. Halo, gue Fatin, gue intern as KOL Specialist dan gue dari Telkom University. Halo, gue Maru, intern as social media officer TikTok dan gue dari UPH. Halo, gue Acal, intern as production dan gue dari Perbanas Institute Jakarta. Halo, gue Idam, intern as video editor dan gue dari Universitas Negeri Jakarta. Halo, gue Juan, gue intern as social media officer Instagram dan gue dari Unika Atmajaya. Halo, gue Yasin, gue intern as production, gue dari Institut Bisnis Nusantara. Halo, gue Rafif, gue intern sebagai project officer dan gue dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo, gue Fajar, gue intern as graphic designer dan gue dari Universitas Widyatama. Halo, gue Virus, intern as human resource dan gue dari Universitas Indonesia. Halo, gue Wicak, gue intern as video editor dan gue dari Universitas Siliwangi. Halo, gue Keiza, gue intern as social media officer TikTok, gue dari UGM. Halo, gue Evan, gue intern as community dari Universitas Tarumanagara. And we are Season 2 S2 Resonet! Siapa yang jawab Acal dan Alif angkat tangan? Oke. Kenapa gue milih Acal yang paling gue kesel? Etikanya aja sih. Kalau misalkan apa ya lagi kerja dan gue sebenarnya juga ngerasain coba kerja sama dia bareng ternyata dan kayak gue rasa ya etikanya masih ada yang kurang nih yang gak gue suka. Gue orangnya cukup concern sama yang namanya on time. Sebenarnya gak cuma Acal doang, tapi salah satu yang suka telat kan Acal gitu. Terus di luar itu, gue ngerasa Acal tuh kurang apa ya, kurang sabi buat ngomongin ya, tapi lebih untuk muka gue merah ya. Oke, gue ulang. Jadi tuh gue rasa cara ngomong Acal ke apa ya, ke pihak lain atau mungkin ke orang lain tuh kadang masih suka songong atau nggak enak aja didengarnya sama gue gitu. Betul. Karena gue ngerasain sendiri. Juan. Jadi aja. Gue ngerasain sendiri. Acal coba kayak sempat kemarin ngebantu direct buat photoshoot, terus kayak ngobrol ke fotografer, tapi kurang ramah gue nanggepinnya gitu. Betul. Gue liatnya kurang ramah. Gue nggak tahu mungkin ada yang lagi dipikirin gitu. Cuman ya gue ngeliatnya kurang ramah, jadi kayak sempet kayak gue langsung ganti buat ngedirect langsung di situnya. Paling itu buat Acal. Tomat, emang gue ngomong apaan? Lo gak ngomong apa-apa, tapi kurang ramah aja cara penyampaiannya. Enggak, kalau gue tuh benci Acal karena ini orang suka ngegampangin orangnya. Jadi gue nggak bisa tuh hal-hal yang selalu ngegampangin, gue nggak bisa. Jadi kayak gue ngeliat Acal kayak apa-apa selalu ngegampangin gitu. Tapi di satu sisi lain, gue bukan benci sih, lebih kesebel aja gitu. Benci. Udah sih, paling gue itu doang sih. Ada lagi yang mau ngomong? Gue. Dah. Enggak sih, sebenarnya yang diomongin mereka berdua tuh benar. Si Acal tuh basically tuh sering menggampangkan sesuatu. Kayak pas kemarin itu sih, photoshoot sih sebenarnya sih. Malam-malam gue sama Paus tuh sama yang lain tuh udah kayak ngatur-ngatur macem-macem gitu. Terus si Acal buka, diomelin lagi. Ini udah gampang besok aja. Terus iya kan, ini kan gue ubah lagi kan gara-gara ada perubahan warna baju gitu, biar kalau di foto tuh enak gitu. Terus diomelin sama Acal pas besok gue lihat shootnya, anjir ganti semua. Oke lah, ya udah kita lanjut aja karena waktunya juga terbatas kan. Ya sebenarnya bukan kebenci sih, kayak sebel aja gitu kayak mending lo ngomong aja dari awal. Apa-apa. Ya kalau gue benci. Kalau gue benci, gue gak bakal kayak Acal rambut tuh bagus hari ini, kan gue gak mungkin kayak gitu. Itu benci. Oke, kita move ya ke next person. Alif. Sumpah gue sebel banget ya sama Alif. Jadi kayak sebenarnya ini gue tuh udah feeling udah lama, dan kayak gue tuh baru ngomong ke Alif kemarin pas di Aloha. Alif, lu biasanya tuh kalau
sakit tuh lu beneran sakit apa pura-pura? Dia jawab pura-pura kemarin. Terus sih, dia ngomongnya, dia ngomongnya sambil ketawa kayak gak ada berasa bersalah. Padahal saat di hari itu tuh gue cuma berdua sama Bang Aji. Kayak Bang Abi juga lagi cuti, lagi sakit juga. Terus kayak kita tuh kayak dadar gitu, dan dia tidur di bunker seharian, dan seenaknya dia ngomong kayak gitu ketawa-ketawa. Gue jujur gue gak ngerti ya. Gue saksi. Dan pas Tony udah hilang dari bunker. Weh, katanya gue menemukan dia di mana? Di Ropang. Ada. Setuju. Dan gue tanya Alif, lu sakit apa? Dia bilang, enggak, gue males aja masuk, Mer. Gue mana beli. Tapi dia hanya Eca percaya. Dan karena percaya Alif sakit. Padahal gua kalau sakit ya harus ada surat sakit-sakitan ke dokter. Tapi Eca percaya sama orang tidur di bunker juga. Bisa. Bisa ya, cowok. Woi, semua orang susah ya buat izin anjing. Dia nggak izin ke Paos. Woi, bawa napas woi. Pas Alif sakit itu dia nggak izin ke Bang Aji. Jadi kayak gue sama Bang Aji kayak bingung gitu lah. Alif mana? Terus Fajar yang jawab ya, itu sakit di bunker. Iya, izinnya ke. Jadi sudah Fajar apa? Sebagai teman bunker ya, setua. Nih, Alif tuh udah berapa kali ya sakit? Banyak ya? Banyak banget. Bisa. Yang pertama tuh gue sempat percaya tuh. Ya udahlah sakit ya. Udah pagi-pagi dia bilang orang udah pada mandi, gue bangunin. Gue kayaknya gak masuk deh, sakit gak enak badan. Terus yang kedua nih, hari Minggunya tuh Yasin sakit ya lumayan parah banget dah, panas tuh. Sakit keras. Ya. Terus Senin nih, Yasin tuh masuk. Yang sakit siapa? Yang gak masuk. Alif, brengsek. Iya. Gua sakit, gua gak masuk. Dan benar, yang akhir-akhir ini tuh udah kayaknya udah terbuka gitu loh. Kayaknya gua besok mau sakit deh. Jadi udah acting dari sebelumnya. Sebelumnya tuh udah acting. Buat hari besoknya persiapan. Dan itu selalu hari Senin. Iya, harus selalu hari Senin. Zat. Boleh. Gue juga kebetulan ngefoto Zat. Ya kasih solusinya lah anjing. Jangan ngatain doang. Gue foto Alif karena semua sih udah dijelasin, tapi gue lebih ke kecewa. Karena gue inget banget gue interview sama dia, yang harusnya dia day 1, tapi dia nggak masuk, itu aja udah tolol. Terus day 2 tuh gue inget kenalan, nih orang baik banget, dia nanya top 3 artis. Wih, ini orang asik banget. Gaul banget, gaul. Iya, gaul banget, dipanggil sama Dava mulu kan, wah ini orang dalam kan. Karena baru datang kayak, Dava tuh ngomong, lu cari apa sih? Kayak, ini udah pernah, maksudnya, keren banget nih, berarti udah pasti bang keren sih. Gak ada pemikiran veteran, tapi kayak udah nyoba lagi, dia pantang menyerah gitu loh, gitu bang. Terus bang FGD, lu lulus, kok Alif dia kayak jago, kok dia gak lolos ya gitu ya. Ternyata datang pakai jas jam 10, telat, terus lolos Crazy Box gitu loh. Dan maksud gue lu tuh lebih ke gak bersyukur gitu loh. 500 awalnya banyak loh, karena awalnya gue benci Eri kan, tapi ternyata Eri makin improve gitu loh, dia kayaknya camping tuh bagus ya. Ternyata ada yang gak ngaruh nih, ada yang gak ngaruh di camping gitu loh. Sebenarnya gue nggak benci, tapi gue boleh nggak nonjok lu sekali ya? Nyebelin banget, sumpah. Beneran kayak. Enggak, beneran nyebelinnya tuh kayak orang lagi serius terus iseng banget. Kayak gue waktu itu lagi ada editan, HP gue diambil. Editannya tuh benar-benar lagi ngejar deadline gitu kan. Dia ngambil HP-nya terus kayak, ayo, mana sini, ambil. Terus waktu itu kan habis visit, lagi tenis. Itu kan pada bawa balon dari sana gitu kan banyak. Iya balon. Terus kita bawa banyak banget. Ada yang satu jatuh ke got, diambil sama Rafif.
ditaruh ke muka gua. Tadi itu got yang basah gitu loh. Itu goblok sih. Gotnya kering. Enggak, tapi Basah anjir. Basah, kotor. Oh, mamar, gua nggak lihat kalau basah. Nah, pertama gue udah capek banget, itu udah jam berapa? Jam 1, jam 2 malam. Gue udah draining, terus lu kayak gitu, gue pengen gue tonjok. Oke, terima kasih. Next, siapa itu? Eri. Fajar. Fajar. Fajar dulu lah. Gua malah. Waktu awal ya emang dari gua juga ya, emang di awal ada masalah lah gitu. Terus kebetulan ya gua nggak bisa cerita dan terus ya nggak dibantu lah gitu ya, dia nggak dibantu gitu. Terus yang mungkin agak ngeselin tuh pada akhirnya setelah itu Eri juga ada masalah gitu. Terus akhirnya gue juga yang cover gitu. Jadi sebenarnya ya bisa inilah, artinya ya saling backup gitu. Terus mungkin yang lebih ke nyebelin ya mungkin dari teman-teman juga ngerasa dari bahasanya. Betul. Ya kadang mungkin ya itu masih bisa di-improve lagi gitu, dikurang-kurangin anjing-anjingnya gitu. Fajar ngomong kasar, Bro. Kapan lagi? Terus kadang tiba-tiba sendawa depan muka. Gue coba kayak gitu ke Fajar tau. Gue coba kayak gitu ke Fajar. Makanya Fajar benci. Ya tapi ya sebenarnya gara-gara sering saling tektokan juga, jadi banyak interaksi, semakin kenal, jadi ya ada love hate relationship gitu. Tapi nggak ada love-nya. Oke, kalau buat yang sakit duluan ya. Yang sakit itu kan emang harinya hari Senin terus tuh. Bener kan? Sekali 2 kali pertama tuh benar sakit. Iya. Itu benar sakit. Iya. Yang terakhir itu udah pasti pura-pura. Gila. Pura-pura nih. Emang pura-pura ya. Oh, emang pura-pura. Soalnya tuh nanya di luar kantor. Kalau di kantor lu nanya, gue bisa jawab pura-pura. Iya. Soalnya kalau di luar kan kalian ketawa-ketawa emang. Kalau Udah di kelar kantor, gitu. Ya. Terus kalau yang ketiga itu kayaknya Pura-pura juga. enggak, lebih ke Lebih badan keras. gua demam, sebenarnya masih bisa diusahain buat masuk. Tapi Tinggal besok aja. Masuk tinggal besok aja. Lu ngomong ke gua. Gua udah males nih buat masuk besok nih. ya itu kan yang hari keempat yang Banyak banget. Hari kelima. Emang lu kalau gitu nggak kasihan sama ayah? Nah gini, yang pertama perizinan dulu nih ya, perizinan ke biasanya gue perizinan sakit tuh ke 2 orang tuh. Awalnya tuh keempat, Bang Belmo, Mas Bri, Bang Abi, sama Bunap, 4 orang itu. Terus itu di minggu pertama sama minggu kedua yang sakit pertama sama sakit kedua itu, sakit ketiga keempat itu gue udah mulai izin ke Bang Abi sama Bunap doang. Soalnya ya perizinan emang gitu. Nah kasus di Ayah nih di yang hari sakit keempat gitu, yang sakit keempat kali gitu. Kebetulan Bang Abi juga sakit hari itu. Nah gue udah izinnya ke Bang Abi. Bang Abinya nggak ada ngeret lah, nggak ada ngeret pesan. Soalnya dia juga sakit kan. Ngeret. Nah terus ternyata Bang Haji ini rada itu mungkin kayak, lu kok nggak izin ke gua sih, gitu-gitulah. Ya gue izinnya biasanya sama Bang Abi. Ya kan Abi nggak masuk. Terus gimana? Ya masuk sih. Itu udah masuk harusnya. Lo harusnya menghargai user lu juga dong. Bang Haji kan juga user lu, harusnya lo at least kabarin gitu kalau lu nggak Wah, ada yang foto ayah. Menurut gue WeChat tuh maksudnya lagi-lagi gue kan kenal dia tuh FGD bang. Interview day 2 tuh nggak terlalu lah, dia sembunyi-sembunyi kan. Terus pas 2 kayak, wah lu lolos. Maksudnya menurut gue dia keren lah. Pas ngecek TikToknya juga dia kan ternyata artis kan gitu. Lumayan endorse gitu. Tapi maksud gue dia idaman. Kayak ngomong idaman gue maksudnya. Nah simpelnya gue kalau jadi cewek gue pasti pacarin dia gitu. Wicak tuh kayak anjir ganteng banget gila. Emang bener dia tuh kayak apa ya, apalagi tuh pas latihan reveal kemarin
kayak pas jalan gitu kayak anjir Auranya tuh kayak model. Oke, next. Di booth itu ada Maru, silakan jawab Maru. Yasin. Ya gue cowok, pasti aku pilih cowok juga. Emang kenapa? Ya udah kok jadi nyerang gue sih. Santai kali. Gue suka sama cewek yang nggak dibuat-buat. Real aja kayak aslinya dia dikeluarin di sini, ngerti gak lu? Gak kayak yang gue nggak bisa ngeliat empat cewek ini kayak masih nahan-nahan gitu. Yo, kata siapa? Kok itu sih, kok bandingin Gue ada kan sama gue baru. Gue ranking satu cewek. Udah kenal baru doang. Lo ada apa sih berdua? Gue dari tim ya. Oke, next yang lagi jawab Maru. Gua. Oke. Gua tuh first impression ketemu Maru pas FGD kayak kan gue day one, dia day itu kita ketemu di FGD terus kayak pas lihat anjing kan maksud gue kan gue dari Bandung kan kayak Bandung mah kayak Bandung ngerti kan tapi kayak Maru tuh representatif orang Jaksel gitu loh jadi gue kayak anjing cakep kayak oh ini orang ibu kota yang suka di TikTok gitu. Gue jawab Fajar. Soalnya gue kan ngebandingin ya Fajar pas hari pertama masuk pas keterima. Itu sumpah culun banget. Baju kucing. Tapi coba lihat sekarang dengan kacamatanya bisa terekam. Pokoknya tuh gue banget itu gue nilainya kayak glow up banget gitu dan gue ngerasa di sini yang glow up banget tuh Fajar dari yang seculun itu sampai sekarang udah Fajar nomor 1 aja. Oke, Wicak jawab siapa? Ayah. Ayah. Sifat sama cowok tadi ganteng. Itu. Gue jawab Jago. Kenapa? Karena gue tuh kalau kadang tuh ngeliat cewek kalau dari visual tuh kadang orang bilang cakep belum tentu gue cakep. Nah Jago itu nggak tahu kenapa dia tuh enak dilihat terus dia juga pinter makanya kayak cakepnya tuh kayak wah ini dari resonance nih kalau misalkan gue mana nih kok cantik bukan kalau yang cantik dan kayak oke lah gitu itu Jago sih. Oke gas. Aku nggak jawab apa. Bisa apa sih? Ada jawab acar. Gue jawab Yasin. Jago silakan. Paos. Karena dia tuh pinter, disiplin dan since dia anak hukum relevan aja di HR. Terus kalau misalnya kita throwback ke camping tuh percaya diri banget. Jadi gue ngelihat kalau dia memang nikah banget sama HR ini gitu. Terus dalam menghadapi anak-anaknya juga galak, tapi nggak yang pribadi gitu, masih ada kesan bijaknya sebagai HR. Menurut gue tuh passionate sih menurut gue. Erik, buat siapa? Rafif. Gue kenapa ya buat dia? Nyesel dikit. Soalnya dia tuh rajin visit even di Sabtu Minggu gitu. Terus yang pas itu pengen oh itu debut oh iya nih kita lagi foto nih kita lagi foto di Al Jazeera dia ada bentar ada klien AE baru sebenarnya itu rajin buat mau jadi full-time itu rajin buat Oke, siapa yang lagi yang jawab Rafif? Oh, silakan. Gue Fairuz. Karena gue tahu Rafif pengen banget jadi best intern. Yasin, buat siapa? Pot Acal. kalau foto aja lah surprise Lu maksudnya lu orang taunya cuma yang lu lihat aja gitu, lu nggak tahu cara kerja kita di bawah gitu. Lu taunya kita nggak kerja, lu taunya kita tidur. Lu nggak tahu sisi lain kita nunggu BSM, kita backup tengah malam, kita balikin alat ke BSM. Menurut gua Acal salah satu orang yang paling rajin juga. Kalau nggak ada Acal mungkin bisa ke bawah males. Jadi lu nggak tahu tuh cuma kayak Virus, Fajar. Lu nggak tahu sisi anak bawah nih. Anak bawah. Anak bawah tuh lu nggak tahu anjir. Enggak, tadi dulu gue disclaimer dulu ya. Maksudnya gue bukannya gue janjian sama dia, enggak. Itu yang gue rasain juga. Dia tuh termasuk orang yang paling getol.
apa-apa tuh paling getol. Makanya kan ya udah berbeda aja gitu. Tadi dia bilang kan kalau misalnya apa-apa tuh gue pengennya tuh buru-buru. Kalau Yasin kayak gitu kan. Ya makanya itu kenapa gue pilih Yasin. Erik. Oh, oke, wow. Karena di luar dari sikapnya dan dulu banyak yang nggak suka, tapi dia tuh real G coy. Dia tuh beneran kalau ngedesain tuh beneran bagus. Terus kayak photoshoot kita itu kayak nge-DI segala macam, kayak anjir gak kelihatan kayak editan cok, kayak keren banget. Passionate dalam berjiwa. Tawa sendiri. Baju kuning. Beneran. Baju kuning. Bola kuning. Evan tuh fashionnya dari awal sampai sekarang tuh selalu on point. Tiap harinya on point. Diri dulu Evan, diri dulu. Diri dulu, lihat sekarang Cina keren. Cek. Tapi kayak jujur reference gue tuh gue ngeliat kayak ini orang gue bisa ganteng ya. Gue ngeliatnya kayak Evan. Gitu. Terus kayak yang kayak gue simpulkan percaya diri dulu, kayak ada apa tuh pakai gitu. Terus ya udah gue mulai sortir lah yang baju ini udah crosting, baju ini udah crosting. Wah abis anjing gimana ya. Gue bongkar lemari bokap kan, tua banget lagi. Gue kayak ingat number one pede, udah gue pakai dulu baju bokap. Jadi kayak Evan tuh selain ganteng dan cool, menurut gue dia juga bisa nge-influence orang buat cool juga gitu. Kalau gue jadi cowok, definitely bakal kayak Evan karena ya, dan dari awal masuk itu gue seneng aja ngeliat Evan dan selalu penasaran dengan apa yang dia pakai tiap harinya. Terus sering juga nanya, Evan lu beli celana di mana, ini di mana. Jadi gue ngeliat dia punya selera yang bagus gitu. Dia tahu tren juga dan tahu cara buat orang tuh penasaran dengan apa yang dia pakai. Gue tuh bingung ya kalau dipuji itu responnya harus gimana selain makasih. Cuman kalau mau dibilang gue gak ada referensi apa-apa ya. Pertama tuh cuman model PD doang sih. Kayak apapun yang lu suka lu pakai aja, masa pedulin kata orang. Dar aja. Oh, jujur. Oke. Tepuk tangan lu buat Fajar. Jadi gue tuh pas awal-awal tuh ngerasa kalau diskusi sama Fajar tuh ada sesuatu yang bikin dia ketahan. Jadi diskusi dia tuh takut untuk menyuarakan pendapat dia. Tapi sekarang tuh anjir gue seneng banget, gila. Kayak misalkan nih kayak photoshoot lo kepikirannya apa? Jadi dia yang inisiatif. Jadi gue seneng banget, gila pas dia kayak intern of the month. Gue tuh sampai besokannya ya gue ngomong ke Fajar, Jar gue bener-bener sesenang itu, gila lo tuh intern of the month. Kayak gue seneng banget, gue bisa diskusi tiap hari tektokan sama lo. Gue ingat banget zaman-zaman awal-awal tuh Fajar pas kena yang kata zaman-zaman pressure test itu suruh ngedesain banyak, Gary ya sosok. Terus Fajar tuh kayak desainnya sampah sampai sampah gitu. Sampai pas kampus lu di mana? Jelek gitu. Atasannya gitu. Sama siapa? Atasannya. Terus benar-benar kayak gue lihat wah mentalnya kayak bakal jatuh banget sih. Tapi pas dilihat sekarang, wah gila udah hebat banget dia sekarang. Secara desain, secara kedewasaan, secara kerja juga udah keren sih. Gue vote Juan, kebetulan Juan itu kan salah satu yang ditinggalin juga ya. Jadi gue tahu gimana pressure Juan di awal gitu. Juan tuh bener-bener gue ngelihat sendiri gitu, dia di pressure sana sini dari berbagai macam usernya kan banyak juga dia. Jadi cukup pressure, dan gue ngeliat di awal tuh Juan struggle gitu, kayak susah keep up. Apalagi Juan tuh awal-awal kayak sering banget stres juga. Tapi makin kesini tuh gue ngeliat Juan tuh kayak makin makin happy dan makin passionate gitu. Gue tiap kerja sama dia tuh seneng gitu, kayak workaholic banget lah. Semua juga makin kesini makin kayak ngeliat gitu, Juan nih kayak seneng banget kerja gitu. Emang pressure apa juga pas awal-awal itu? Ayo, Evan. Oke, liatin mulut kalian, liatin. Aku ngeliat Alif itu pertama kali dia soulnya nggak di sini, jiwanya nggak di sini. Jadi mungkin kalau misalnya ngeliat Alif cengenges-cengengesan doang, dia apain juga ketawa-ketawa, karena bukan dia sebagai copywriter tulisannya jelek, tapi memang dia rasa hasratnya bukan di sini gitu loh. Juga aku pernah ngeliat tulisan dia pun bukan jelek, emang dia anaknya itu bebas, dia suka berekspresi, suka nyanyi, suka dikasih suatu hal yang nggak ada aturannya gitu, dia suka aja. Cuman kan memang di sini kan ada aturannya dan nggak ngefit in sama dia aja gitu. Gue vote Evan. Kenapa?
Ini kita ngomongin benar-benar pure batch ya. Kalau sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai bantal, sebagai itu dia. Tapi kalau untuk batch, ini orang tuh negatif parah. Kalau kita ngomongin, karena kadang apa ya? Kadang kita ngomongin, misalnya ngomongin, gimana photoshoot, ya, gimana ya review ya? Jawabannya cuma satu. Peduli gue. Jadi kalau untuk batch ini ya Evan dia kayak parasit lah di batch ini. Tapi kalau individual masih, tapi kalau rame-rame bahaya udah. Kalau udah eye contact kelar udah. Diego. Sebenarnya nggak kayak kalau gue tuh ngerasa kayak di momen-momen tertentu. Lu ngomong apa? Gue tuh ngerasa kalau di momen-momen tertentu, misalnya kita kumpul as a batch, kayak misalnya nongkrong di depan kosan gua gitu, kayak ngobrol, kita tuh asik gitu kan ngomongin film, ngomongin apa, tapi Jago tuh kayak cuma diam, atau kayak pokoknya kalau kita kumpul as a batch tuh Jago tuh banyakan diam, beda kalau ada eksternal dari batch gitu loh, maksudnya kayak full time atau X yang atas batch atas gitu. Terus kayak ada satu momen waktu itu kita tuh abis buka puasa di atas, terus kita tuh ngumpul bareng ngobrol, terus kita semua kira Jago udah balik, ternyata dia ada di konve, terus gue kayaknya nggak tahu apakah dia emang nggak mau kesini atau gimana. Terus mungkin as bu batch juga gue kurang ngerasa hadirnya dia di batch gitu, cuman kalau nongkrong dia ikut nongkrong, maksudnya nggak ada soulnya kayak gila gitu. Kayaknya emang sih. Merasa tidak Percuma sekali defense diri gue lagi karena emang progres gue lambat. Nggak ada hasrat buat masuk kerja gitu. Tapi dari satu sisi gue cuman ngambil hal positifnya gitu loh. Kayak gue bisa bertemu teman-teman gitu loh, orang-orang baik lah di sini gitu loh. Itu doang sih. Nih tadi aja sebelum dipot, gue udah tahu nih gue. Bukan gitu, karena emang mereka udah selalu bilang topik, jadi ya tahu ini. Sebenarnya sifat natural aja sih, tapi tapi kadang emang suka kayak kalau orang ngomong gue gitu suka gue lebay-lebayin juga aja sedikit, jadi kayak yaudah sambil Gue pilih Eri. Gue pilih Juan. Gue pilih Fajar. Gue pilih Rafif. Gue pilih Virus. Gue Fajar. Gue pilih Virus. Gue aslinya vote Virus tapi tadi nggak ke vote, jadi ya pokoknya pengennya Virus tadi tapi nggak sempet kayaknya tadi. Gue pilih Virus. Gue pilih Idam. Gue pilih Virus. Gue pilih Juan. Gue pilih Eri. Gue pilih Virus. Gue pilih Apip. Gue pilih Eri. Oke. Gak tahu juga ya di ruangan itu dia ngapain. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya apa ya? Lu tuh nggak pernah ada salah gitu. Maksudnya kayaknya perfect gitu mas. Nah itu lagi makanya kita nggak tahu di atas apa, tapi kita nggak pernah denger ada kayak Virus goblok nih anak nggak jelas nggak ada gitu loh. Iya apalagi di camping juga perfect banget kan impression buat alumni gitu di rumah mama itu kan dia dan kayaknya ya cocok aja sih gitu. Kayaknya kalau butuh gitu kan berdua makan up. Kayaknya keren gitu dan pengen sih jadi biar ada alasan kesini lagi kan ketemu Virus gitu. Ngapain diusir. Tapi kayak merasa paling cocok aja sih karena kayak into banget dan mungkin gara-gara nggak cerita gitu atau gimana tapi so far kayaknya dia enjoy the job sih dan gue mendukung banget. Dari awal tuh gue ngeliat Apip itu dari segi badannya tuh disiap buat kerja gitu bukan buat magang. Badan perawakan dari segi Lawakan juga. karakter oke, dia profesional iya gitu walaupun nyebelin dan jokes bapak-bapaknya. Dari segi mental juga udah siap kerja. Pembawaannya tuh emang ready to work aja dan dia tuh yang gue suka sama Apip tuh dia punya prinsip gitu loh. Dia punya goals ketika dia ngelakuin hal ini dia mau kayak gini gitu. Arah-arahnya mau dan
bisa dipercaya gitu. Jadi kebetulan di sini juga kayaknya butuh AE, jadi cocok gitu kalau digaji baru. Dan Apip itu enak diajak buat berkompromi, buat diskusi, nyari solusi gimana, nggak yang muter-muter gitu. Jadi ada sisi di luar jokesnya dia tuh ada sisi dewasa dan bijaknya lah gitu sih. Oke, yang pilih Eri. Gue pilih Eri karena gue lihat di antara kita ini yang paling into dan passionate dengan divisinya itu Eri gue rasanya. Terutama di akhir-akhir magang ini photoshoot dia ngegarap ide dan artnya tuh bener-bener ya passionate lah, dan dia keep up dengan dunia per dia kayak sering ikut-ikut atau ya event-event art gitu di luar sana kan, kayak gue liat tuh dia sering ikut, jadi kayak terus kayak Bang Rido dan Bang Belmo tuh kayak udah lumayan suka sama Eri, maksudnya bukan suka dengan work ethicnya, terus kayak siapa ya, gue dengar dari siapa dibandingin sama batch kemarin dia yang paling oke sih. Itu sih alasannya kenapa gue pilih. Gue milih Fajar, kenapa? Karena di sini tuh gue ngeliat Fajar itu learning dari nol banget ya, tuh kelihatan banget sampai hero sampai sekarang gitu. Bahkan saat gue lagi ada kerjaan di tengah malam pun, atau misalkan gue lagi datang pagi banget, Fajar tuh udah di depan PC-nya dengan kondisi kayak anjir, tak tok, mouse-nya berisik banget gitu loh, kayak sibuk banget mouse-nya, tak gitu. Jadi kayak anjir Jar, masih pagi kali, gue sering ngomong kayak gitu ya, masih pagi kali, tar aja nyantai dulu gitu. Jadi di situ udah kelihatan bahwa Fajar tuh meskipun di luar jam kerja dia tuh ada tanggung jawab gitu, dan itu harus selesai karena itu merupakan hal yang harus diselesaikan oleh Fajar gitu. Dan pasti gue nanggepnya Fajar itu bukan tipikal yang kayak entar-entaran juga gitu dan ditunda-tunda gitu Fajar. Konteks dulu kali ya. Konteksnya menurut gue personally, kenapa digital itu sendiri fun? Menurut gue alasannya Bang Karim. Kenapa? Bang Karim tuh emang kayak apa ya? Menurut gue tuh dia kayak glue-nya digital lah. Dia tuh selalu yang bikin vibes-nya happy, dia selalu yang bikin everyone tuh getting along gitu. Dia tuh ke semua divisi-divisi aja tuh dia sangat kayak sosialisasi ke sana sini, ke sana kemari. Nah, yang gue rasain di batch ini itu tujuan. Ya bisa jadi gitu, Juan bisa jadi the next Bang Karim gitu. Dari selain itu juga, gue ngerasa kerjaan, ya itu yang gue bilang tadi juga, Juan tuh bener-bener yang awalnya tuh gue ngerasa masih kaku, masih apa segala macam, tapi sekarang tuh udah jauh banget gitu. Dia udah kayak udah luwes banget, konten udah biasa, ngajain belacan juga dia sambil makan udah bisa kali. Jadi kayak kayak pokoknya dia tuh udah kayak udah so into banget gitu sama kerjaannya sekarang gitu. Dia udah kayak gue ngeliat dia sama Kacip Kaput tuh udah hampir setara gitu. Dia udah makasih Cak, kita udah sama-sama ngelewatin badai editor ini bareng-bareng. Ngelewatin takor bareng-bareng. Kita kalau makan bakso bareng, ngapa-ngapain bakso bareng, di bunker juga bakso bareng. Intinya gue pengen bilang makasih kalau makasih juga buat Ida, diem dulu aja. Nah, walaupun awalnya kita gak deket, tapi makin akhir kayak makin deket aja, makin sering bareng gitu loh. Terus abis selesai intern, jaga diri lo, kan lu mau ngekos sendiri tuh di kosan lu itu. Nah, jangan berantakan. Terus apa ya? Kayak ya jaga diri lu baik-baik lah. Semangat. Terus sebenarnya banyak Bang yang gue sayang di sini. Semuanya. Cuman Acal Yasin. Yang pasti ya, terutama gue ngucapin terima kasih buat Yasin, Wicak, Evan, Juan. Terutama banget nih Yasin. Begadang bareng, kadang-kadang tuh oper-operan BSM. Maafin ya kadang-kadang gue juga ya adalah anjing lah ya, tiduran segala macam. Lu juga kadang kalau misalnya lagi pada diledekin sama anak-anak prod, gue kadang juga ikut ketawa. Tapi sisi lainnya
lu tuh satu-satunya yang bisa nampung keluh kesah gue, ya udah gitu. Lu Juan Evan pokoknya fokus ke Yasin aja. apapun kedepannya gue selalu harap tuh terbaik dan lebih baik dari yang sekarang, karena lu sekarang pun udah baik, lu tetap pertahanin tuh rajin sholat ya, lu tetap jadi diri lu sendiri aja, tetap semangat, jangan tetap jadi Yasin yang gak suka nunda-nunda segala sesuatu. Mungkin yang perlu kedepannya lu lebih upgrade lagi, agak open minded dikit, karena Yasin agak konvensional emang orangnya. Apa sih istilahnya? Konservatif, maaf. Agak konservatif. Confident female. Iya. Tapi itu gue selalu harap terbaik buat lu. Selama 5 bulan ini lu udah gue anggap jadi adik gue sendiri. Apapun itu, love you aja dah, Sin. Makasih juga buat Acal selama 5 bulannya. Kira awalnya sama lu kita bakal konflik kayak gitulah. ternyata Kak Aurel salah dengan pemikiran itu, dan dia malah terharu dengan kita berdua yang sangat dekat, sangat bonding banget, sampai kalau nunggu BSM tuh kayak sekarang gue kayak berebutan gitu. Lu yang ngechat, gue yang ngechat, kayak mau dua-duanya tuh kayak malah pengen kayak ya udah bareng gitu. Backup juga nggak mau nyuruh-nyuruhan kayak lu backup sih, lu backup Cal, enggak, kayak kita bareng, selesaiin bareng-bareng. Jadi kayak apa-apa tuh selalu bareng. Jadi kayak gue sama Acal nggak ada kayak bersaing buat siapa yang jadi lebih baik sih di divisi ini. Kayak kesalahan Acal ya, lebih baik gue tutupin, kesalahan gue juga ditutupin sama Acal. Jadi kayak ya udah bareng aja gitu sama Acal. Nggak tahu lagi mau ngomong apa Cal gue. Macam nangis kejadian. Kalau misalnya gue boleh lanjutin ya, gue jadi agak lama nanti. Nggak boleh, ya udah. Untuk terima kasih sih gue bakal ke Marukei. Tapi perwakilan apa yang deket dulu Maru aja. Karena gue tuh lemah, jadi pas partner hilang itu kena banget lah gitu. Adanya mereka itu ngeganti banget lah. Nah itu strategi biar ya itu, tapi terutama Maru ya, karena lu tuh mirip lah sama dia. lu menggantikan peran dia banget di gue, dan emang beda ya, maksudnya kan lu fokus video, gue fokusnya, tapi benar-benar kayak apa namanya, pasti bisa ya gitu ngebantu kayak tolong dong ini, kadang decking konten gitu. Kadang gue tuh gak kerjain karena mereka berdua doang ya, tanpa ngomong kayaknya, karena mereka tahu kayaknya gue lagi berat di IG gitu. Jadi thank you banget sih udah jadi partner secara nggak langsung gitu. Ya untuk nextnya tetap bikin orang ketawa, stay goblok, terus kayak jadi lu sendiri. Terus untuk temennya Maru, ya berarti anggap aja itu buat berdua lah ya. Jadi thank you banget Cece, kalian berdua. Ke John K. John K. Ya terutama ya pokoknya intinya dua itu, tapi karena kayak mungkin partner gue sesama di TikTok. Sumpah gue dari awal ngeliat video yang pada bikin mau daftar, gue paling ngehindar banget mau satu partner sama lu lagi. Karena nggak tahu kayak gue ngerasa waktu di awal kayak gue nggak bakal match aja sama lu. Terus gue ngerasa juga waktu di awal emang gue nggak pernah match sama lu, tapi makin sekarang ini di luar kerjaan jadi ngerasa mungkin kayaknya juga suka nge-reach out gue juga, jadi makin sekarang juga makin deket. Mungkin kalau gue sama Juan gue udah deket dari awal, tapi kalau gue sama Kay gue ngerasanya gue baru deket kayak di bulan ketiga atau bulan keempat. Jadi baru sekarang ngerasa aja paling deketnya, jadi gue berterima kasih banget sama Kay. Waktu kita dimarahin sama Bang Karim juga kita ngelewatinnya bareng-bareng. Maksudnya kita kena marah sama Mas Bri. Pernah suatu saat kita kena marah. Terus kita nggak ada yang nyalain satu sama lain. Ya udah, kayak we going through together aja gitu. Gue mau bilang makasih aja as your partner. Oh, thank you. artinya jujur
ngerasa berterima kasih, gue tuh lebih ngerasa bersalah juga ya. Ada beberapa momen yang gue kadang tuh mikir juga kayak gue nih udah jadi partner yang oke nggak ya buat Maru gitu. Maksudnya kadang gue juga ngerasa apa gue kadang tuh suka marah-marah ke dia, apa tuh suka nyuruh atau kayak bosi atau gimana. Gue kayak introspeksi juga gitu, karena gue takut selama gue partner sama dia tuh ya gue ada salahnya segala macam. Gue berterima kasih banget dia tuh udah ya anggapan sabar gitu nanggepin gue yang gue kadang itu suka marah-marah atau gue nya apalah ini dianya juga lagi capek apa segala macam, gue nya mungkin kadang nggak ngertiin. Gue berterima kasih banget gitu. Gue mau bilang terima kasih sejujurnya sama Rafif. Gue salah satu orang yang benci banget sama Rafif di awal. Ya karena tingkah lakunya, muka gue merah lagi pasti. Karena ya gue benci aja sama cara dia bawa diri dia sama Beach itu kayak gimana gitu. Gue benci aja saat itu. Cuman makin kesini kayak ya udah gue ngerasa jadinya banyak hal yang gue bisa ngobrol atau bisa nganjing-nganjingin dia tanpa hard feeling sama dia sendiri gitu. Kayak itu terjadi kadang kayak pas pernah pulang dari kantor, gue kayak bilang gue nggak suka lu kayak gini karena lu begini dan dia kayak no hard feeling aja sama itu. Jadi gue thank you untuk ngebantu gue untuk ngebangun gue jadi diri gue yang kayak gitu. Rafif itu orang pertama yang ngangkat spirit gue ketika gue lagi jatuh-jatuhnya habis camping. Jadi kan gue habis camping tuh kan kecelakaan ya, H-1 refill. Selama refill tuh jiwa gue hilang. Kayaknya lu pada tuh lagi pada ke pulau gitu. Terus kayak si Rafif ketinggalan sendiri di situ sama gue. Terus kayak he lifted up my spirit. Waktu photoshoot juga kita survei dan lain-lain. Terus itu kan gue pulangnya bareng sama si Rafif ya. Terus ya udah di situ kita sharing-sharing kayak oh sebenarnya sisi balik dimana dia di dunianya sendiri di marketing tuh sebenarnya di balik itu seperti ini gitu. Jadi gue ngerasa surprisingly bisa ngobrol gitu sama dia. Thank you ya bro. Alif. Jujur, anjir sedih nih bro. Sampai gak sedih gimana lu? Iya. Kenapa Alif? Karena di kerjaan kan gue jujur banyak struggle yang dimana emang memerlukan banyak pihak untuk mencetak goal target tersebut gitu loh. Marketing itu sangat sering tektokan sama kreatif, khususnya copywriter untuk membuat konten propose pertama. Alif, gue merasa ada yang memvalidasi idea dan apa yang gue pengen juga gitu loh, dan sebaliknya gitu. Dan saat udah buntu gak tahu ngapain, mungkin teman-teman batch ini belum tahu bahwa ada loh pengorbanan Alif yang dimana dia lagi tiduran atau lagi nyantai dengan rokoknya dia yang biasanya nggak bisa ditinggalin, dia naik untuk nemenin gua, apalagi Pep yang bisa gua bantuin. Alif tuh kayak gitu aslinya tuh, maksudnya nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya jelek, dan nggak sepenuhnya ya orang yang nggak berguna gitu. Kayak gua kebantu banyak banget, dan gua tahu sebenarnya tuh mungkin Alif orangnya ya begitu, tapi Alif gak sepenuhnya kayak gitu, intinya kayak gitu. Dan kehidupan mungkin di especially di kehidupan after office tapi di kantor itu tuh I think Alif itu top of mind gue. Sama si Rafif, kalau ngobrol tuh enak aja sama Rafif itu gitu. Meskipun dengan jokes anjingnya yang nggak jelas gitu kan, tapi satu sisi itu emang gue nyambung gitu sama Rafif gitu. Itu sih, thank you. Wah, Fatin ya, gendong gue banget dia, nge-carry kerjaan gue banget. Maksudnya di-carry bukan dalam artian gimana banget ya, cuman dia tuh banyak banget nge-backup gue. Balik lagi, awal-awal tuh gue di disclaimer sama Mehmet ya, lu 5 bulan ntar bakal berantem kayak gue sama Dela. Itu mah lu aja kali, gue gak berantem nih. Maksudnya kita kalau ada masalah nggak pernah yang dipusingin, kayak Tin merokok aja kali. Terus kayak udah ketawa-ketawa aja, ih ganti baju brand 5 juta, ketawain gitu-gitu kan. Terus kayak partner gue memiliki sifat yang sama, kayak kita tuh itu cheerful aja tiap hari. Terus kayak orang-orang yang di luaran bilang Fatin tuh kesannya kayak nginjak-nginjak, enggak lagi, dia ngebantuin gue banget. Terutama kemarin ya, 1 bulan kita nggak punya user, ngerjain YouTube ya kan sendiri berdua kan, ya dibantu sih sama Kaurel, sama full time lain Bang Abi kan. Cuman balik lagi kita tetap butuh panduan user ya. Gue sama Fatin tuh kayak udah
Gak tau ya, pemilihan mereka berdua Kaviva tuh kayak udah takdir aja sih, ketemu partner bocil gitu kan. Tapi sebenarnya nggak bocil banget. Ya overall she's the best. Evan, makasih. Walaupun awal-awal gue anjing, gue ngumpulin 200 KL dia cuma 60, lama banget gitu. cuman ternyata turns out lama-lama sebenarnya nggak bisa gue bilang abang sih, dia tuh kayak temen yang match banget sama gue. Terus kita sering kalau misalnya ada masalah apa-apa ngomongin bareng. Dia tuh partner in crime gue sih dibanding abang. Gue tuh ngerasa dia tuh abang buat ayah, tapi buat gue tuh dia tuh kayak partner in crime banget. Kayak kalau ngomongin orang, kalau nemu solusi, terus kayak semua itu bareng Evan. Di kerjaan juga kalau gue kuliah dia nge-backup. Makasih banget Evan, banyak deh Evan masalahnya. Kalau dari gue jujur, kalau harus satu ke Eri, gue ngerasa gue sama Eri tuh kontras banget. Mungkin dari gue banyak yang bisa gue pelajari dari Eri gitu. Entah itu secara kerjaan atau mungkin ya secara overall, secara sifat juga gitu, banyak yang bisa gue pelajari dari dia gitu. Mungkin jadi orang yang menjembatani gue yang dulu mungkin kurang dalam mempelajari soal desain dan lain-lain. Sedangkan Eri tuh banyak lah referensi ke desain atau mungkin bahas soal kuliah dan lain gitu. Mungkin thank you juga udah banyak dari kita saling cover gitu dari kerjaan. Ya thank you gitu. Sebenarnya banyak, tapi gue mau makasih ke Bang Juan karena kebetulan kan gue copywriter dan dia SMOIG, jadi kayak kurang lebih bikin konten copy kontennya tuh mirip-mirip lah, tapi bedanya gue buat brand aja. Nah kadang tuh gue tuh suka kayak mentok banget buat mikir kayak BNN atau apalah meme dan lain-lainnya, dan kayak di situ gue selalu nanya ke Bang Juan dan dia sangat membantu gue gitu. Terus gue juga kalau misal ngeliat Juan kayak nambah mood gue juga. Karena dia kayak apa ya, vibes-nya tuh positif. Gak ada percaya lagi. Ya positif, kalau misal gue ketemu tuh dia masih langsung kayak lah kayak gitu. Jadi kayak fake. Alif sih, karena gue pernah di titik Alif sekarang, nggak tahu mau kayak gimana hidupnya, nggak punya semangat, nggak punya spirit. Gue mes sama Alif karena dia bisa bertahan dan punya semangat buat hidup aja tuh gue udah thank you banget. Dan Alif tuh orangnya nggak pernah judging, dia selalu dengerin. Dan walaupun mungkin kelihatannya gue sama Alif apatis di batch ini, cuman ada banyak hal yang bergumul dalam diri kita gitu. Jadi buat Alif thank you banget udah bertahan walaupun banyak orang yang anjing-anjingin lo, tapi gue bisa memahami rasa ya punya semangat itu aja tuh nggak ada, itu gue bisa paham gitu. Jadi thank you banyak sih. Buat batch pertama-tama gue mau minta maaf, apalagi gue sebelum camping emang jujur gue sebelum camping tuh gue nggak jujur terhadap diri gue sendiri, karena gue tuh di situ bulan pertama tuh gue berbohong, gue tuh pura-pura jadi orang lain. Kalau misalkan lu ngerasa gue 3, 4, 5 bulan terakhir itu much better, karena pada dasarnya gue juga emang bukan orang yang di 1 bulan itu. Gue tuh udah mengakui kesalahan gue dan gue udah berusaha sekeras mungkin untuk I'm starting from minus but now I'm somehow acceptable. Jadi gue kayak gue mau minta maaf sama batch kalau pas awal-awal gue tuh nggak keras kepala, nggak dengerin gitu. Mungkin pada saat itu juga gue sedang tidak dalam kondisi yang prima juga untuk sadar bahwa gue tuh juga adalah orang yang gue juga lagi nggak jujur gitu. Gue pura-pura jadi orang lain gitu. Gue sadar, gue udah menerima kalau gue tuh sebenarnya emang bukan tipe orang yang mudah diterima sama orang lain. Ibaratnya kalau gue itu es krim, mungkin gue es krim durian gitu. Nggak semua orang suka, either lo benci banget sama gue atau lo ya udah lu suka aja gitu makan durian gitu. I'm that kind of person, jadi gue nggak mapa banget kalau misalnya lo kesel sama gue, lo benci sama gue. Kalau misalkan kayak gitu gue ya udah gue minta maaf atas yang telah gue lakukan selama ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah memberikan gue kesempatan kedua untuk belajar, untuk memperbaiki diri gue. Thank you so much, I love you all.
Pokoknya minta maaf kalau gue tuh bercandanya kadang terlalu berlebihan. Kalau mau kayak defensifnya gue, cara mendekati gue kalau adalah dengan cara songong. Jujur sih gue bersyukur ya kalian bisa menerima. Karena ada beberapa yang gue lihat kayak dari seumur hidup kayak gue songong dia langsung kayak males gitu. Terutama di waktu di interview ada orang kayak gitu. Untung dia nggak lolos. Terus kayak kalau yang kalian, gue bersyukur banget sih kalian bisa menerima. Maksudnya gue nggak tahu, semoga masih bisa menerima jokes gue yang terlalu bacot ini gitu. Spesifik minta maaf juga untuk Wicak. Berapa kali gue sering menghina lo waktu lo nangis di pelukan gue. Itu karena bagi gue itu momen paling yang gue lumayan memorable dari lo. Gue suka kalau ada orang yang lumayan open. Itu maksudnya gue nggak mau take credit, gue nggak mau bilang lu nangis gara-gara gue, tapi gue inget lu dateng, gue cuma nanya kenapa tiba-tiba lu nangis ke gue. Dan itu mungkin masih gue bawa-bawa terus, tapi ya udahlah jadiin aja itu bercanda ya. Tapi maaf kalau itu menyakitin lo atau gimana, tapi untuk yang lain juga kayak gini terus lah. Maksudnya kita ada potensi lah untuk jangka panjang lah gitu. Kayak gue sih ya, menurut gue masih melihat kita bisa bukber tahun depan gitu loh. Kita masih bisa ketemu lagi, jangan terlalu asing, jangan menjauh, mau yang udah keluar kota, mau yang udah balik ke kampungnya sendiri, keep in touch. Sesimpel reply story itu buat gue pribadi itu meaningful. Itu berarti kayak lo masih peduli sama gue, karena pribadi gue males banget nge-reply story orang. Jadi kadang gue nggak adil gitu, orang reply story gue kayak aduh, gue merasa ini penting banget tapi gue nggak pernah lakukan. Jadi itu suatu hal yang kecil tapi meaningful lah. Karena kalau kita udah lama nggak, nanti berapa minggu udah nggak touch, udah agak susah gitu. Dan keep update lah, maksudnya grup itu ada buat kita semua. Masih kalau mau ketemuan silakan, mau gitu-gitu. Jadi sekali lagi minta maaf kalau ada salah, dan thank you sih udah part of me 5 bulan ini. Gue minta maaf, mungkin ada kelakuan gue yang mungkin gak enak di kalian. Terus gue mikirnya mungkin di sini cuman gue sama Alif ya, yang gue Alif Fatin yang mungkin gak jauh ya ke kampung halamannya masing-masing. Ya meskipun mungkin gue gak bakal bisa, kalau kalian main gak bakal bisa kesini mungkin karena jauh. Tapi gue harap ya gue masih ya gue seneng banget. Gue seneng banget ketemu kalian. Kita udah hampir tiap hari ketemu selama 5 bulan, dan pasti berat sih buat gua untuk apa, kayak mungkin minggu-minggu depan sampai bulan-bulan depan nggak bareng lagi sama kalian, nggak bakal tiap hari ketemu gitu loh. Kayaknya gue berterima kasih banget buat kalian. Kayak gue ngerasa deket banget sama kalian semua. Kayak gak hanya sama Ida, sama Acal, sama Yasin. Gue kayak ngerasa deket sama semuanya. Gak ada satu orang pun yang gak keep in touch sama gue. Ya gue harap abis farewell ini apa ya, bisa tetap sama-sama lah. Jangan ada masalah apapun itu, jangan sampai terpecah belah gitu loh. Gitu sih. Sekali lagi maaf sama terima kasih. Sin, nanti kita adu rekeningnya. Jangan paling dikit-dikit ya, kita adu rekeningnya banyak-banyakan ya. Pertama, gue mau minta maaf kalau misalkan gue tuh sering kali ngerasa gue takut gue nggak bisa terbuka, nggak bisa connect ke temen-temen gitu. Dan harapan gue ketika gue daftar ke Creative Fox pun adalah gue pengen nyari temen-temen yang seumuran gue yang gue bisa connect sama mereka gitu. Entah ya gue nggak peduli apakah ada perbedaan ya satu sama lain gitu, tapi gue harap gue bisa connect sama temen-temen seumuran gue yang sama-sama berjuang lah dalam hidup kita masing-masing, entah itu secara kerjaan, mungkin ada masalah di keluarga dan lain-lain gitu. Karena sebelum gue masuk sini tuh gue ngerasa tersesat sih, kayak gue kerja dikelilingi orang-orang tua gitu, dan
drive-nya tuh beda antara orang yang udah tua sama yang masih nyari karir gitu. Yang mana orang-orang di sekitar gue tuh waktu itu udah settle, sedangkan gue masih pengen ya cari hidup tuh ngapain sih gitu. Dan di sini gue ngerasa gue bersyukur banget gue dapet orang-orang yang gue cari itu, yang orang-orang seumuran gue yang masih sama-sama berjuang lah untuk yang memperjuangkan hidup kita lah, entah itu secara karir, ngejar cita-cita kita. Terus di sini kita saling ya akhirnya sama-sama bareng menjalani itu semua lah. Entah itu ya ada masa sulitnya di awal, terus masuk ke sekarang bisa sama-sama seneng. Walaupun sekarang di akhir udah mulai ya kita bakal pisah lagi gitu. Seenggaknya pertama tadi gue dapet, dan ya gue sekarang tahu oh ada loh orang-orang yang sama-sama berjuang lah gitu. Dan setelah keluar dari sini gue bakal pegang terus kalau misalkan di luar sana banyak orang-orang seumuran kita yang masih berjuang juga gitu. Dan dengan itu gue harap bisa jadi motivasi gue juga terus gitu, untuk tahu kalau misalkan gue nggak sendiri gitu berjuang. Walaupun mungkin satu hari gue bakal tersesat lagi atau gimana, seenggaknya gue tahu gue nggak sendiri gitu. Thank you juga ke teman-teman semua gitu, karena ya udah memenuhi rasa tersesat gue sekarang. Gue udah sama-sama berjuang ya. Gue harap kita semua kedepannya bisa sukses di kehidupan kita masing-masing. Pertama-tama gue meminta maaf ke teman satu batch kalau seandainya emang setiap diajak nongkrong itu gue sering nolak, terus juga dengan performa yang kadang yang nggak sesuai harapan lah di sini juga gitu. Ya gue berterima kasih karena bisa dipertemukan sama teman-teman yang baik. Yang gue harapkan tuh semoga ya kalian mencapai mimpi-mimpi kalian. Ya bener sih kata Juan tadi, kayak kalau bisa tuh masih replay story gitu. Mungkin minta maaf yang paling besar tuh mungkin ke Ayah ya, kalau dia merasa terzolimi kali dengan karena gue sering sakit gitu kan, terus merasa kerjaannya banyak. Semoga sukses aja sih teman-teman semuanya. Gue minta maaf buat terutama teman-teman yang kita ternyata nggak bisa deket banget gitu, kayak deket aja biasa, Rapid, Fajar, Evan, Eri, Ayah, dan lain-lain. Maaf kalau gue gak bisa lebih gitu, effort lebih untuk ke kalian. Terus juga untuk teman-teman yang lain juga semuanya. Maaf kalau bercandaan gue juga kadang freak atau kurang gitu. Kadang gue juga pengen berusaha biar bisa lebih deket gitu, walaupun caranya mungkin kurang natural atau gimana gitu. Terus juga maaf juga buat partner gue, Wicak. Maaf kalau setiap lu nyanyi gue nyuruh lu diam. Padahal suara lu lebih jelek. Buat semuanya, Diego, Maru, Yasin, Acal, Juan, Fatin, semuanya maafin gue kalau gue masih ada kurang gitu. Dan gue juga berharapnya semoga batch kita nggak ada perpecahan gitu, walaupun sekarang lagi ada potensi. Semoga masalah itu bisa clear ya sekarang lepas dari sini. Itu aja. Terima kasih semuanya. Gue mau minta maaf ke batch karena kalau misalnya gue banyak sifat annoyingnya, karena gue orangnya nggak bisa diem. Kayak ada yang lagi diem juga kadang gue suka godain, karena menurut gue itu salah satu cara gue buat mendekatkan diri sama kalian. Sorry banget kalau bercandaan gue kadang berlebihan, terutama Pak Os. Maaf kalau bercandaan gue jadi doa tapi enggak malu nggak panjang. Ya gue minta maaf. Terus ke partner gue, sorry kalau misalnya sebenarnya gue sering kesel sama lo. Ya karena pekerjaan juga sih. Ya kadang gue kesel sama lo mungkin gara-gara lo bawel, lo suka ngatur gue banget. Tapi karena hal itu gue merasa jadi gue ada kemajuan juga di pekerjaan gue, kayak ada positif side-nya juga. Cuman memang gue tetap kesel sama lo, tapi gue minta maaf. Tapi itu di pekerjaan doang. Kalau misalnya nggak di pekerjaan, gue ngerasa sebagai temen batch mulai sekarang gue juga makin dekat juga aja sama lo dibanding bulan pertama, bulan kedua.
Jadi gue mau ngucapin makasih juga buat partner gue. Buat Juan juga, maaf kalau gue annoying. Terus buat Acal Yasin, maaf kalau kalian selalu dengar keluhan gue tentang kerjaan gue. Karena kalau ngeluh ke Kay orangnya lempeng banget, gak pernah ngebela gue, kayak ya udahlah. Terus kalau ke Juan gue ngeluh juga, Juannya sibuk banget. Jadi maaf kalau gue ngeluh. Gue kadang ngeluhnya ke Acal Yasin. Aku mau minta maaf buat teman-teman semua. Waktu awal-awal kalau Sabtu Minggu selalu ke Bandung. karena gue udah bilang di sini, gue ngerasanya dulu kayak anjing gue masih kecil, jauh, ngapain di sini, orang-orang gede semua. Terus kayak gue nggak yakin bakal deket sama om-om 24 tahun. Terus ternyata kayak mereka yang bikin gue seneng, ada di ibu kota, gemerlap ibu kota, anjay. Siapa yang gemerlap? Tapi gue beneran kayak hidup sendiri. Diajak main, udah diajak main keluar, terus dengerin cerita-cerita gue. Terus sorry kalau gue kadang ada bercandaan yang nggak masuk ke kalian atau berisik, so-soan pick me, atau gak usah ketawa. Terus buat Evan sih aku minta maaf bang, kalau minggu-minggu pas udah masuk kuliah aku sering kuliah, jadi kamunya sendirian. Gak apa-apa ya Van? Iya. Terus semuanya pokoknya makasih buat Idam. Nanti kita ke Batu Karas, ke Wicak ya. Ditunggu semuanya ke Bandung. Gue mau minta maaf ke batch ini kalau misal gue suka jarang ngumpul Sabtu Minggu, terus gue juga sering tenggo, gue juga ya masih kurang deket lah sama kalian semua. Terus gue juga mau minta maaf ke Alif, partner gue minta maaf kalau misal gue sering izin kuliah jadi lo sendirian. Terus gue mau minta maaf juga kalau misal mungkin karena lo cowok jadi lo jadi yang lebih sering dimarahin sama user-user kita, Bang Abi. Ya gitu sih. Dan gue mau makasih banget juga sama kalian udah bisa ngertiin gue. Minta maaf juga sama sifat gue yang childish, yang masih kayak anak-anak gitu, karena gue emang masih anak-anak dan kalian udah dewasa. Dan harapan gue ya kita masih keep in touch, jangan lost kontak. Gue mau kok main nanti weekend. Bener ya? Bener ya? Ajakin gue jalan ya. Tau hujan. Ajakin gue jalan ya nanti, kita main. Gue mau minta maaf ke teman-teman kalian karena gue mungkin yang paling gak batch lah di sini. Karena jujur gue nggak terbiasa dan kurang terbiasa dengan perkumpulan lebih dari 5 orang secara banyak. Masal ini menurut gue ini masal banget. Terus kayak maaf juga gue jarang lah ngobrol atau apapun itu sama kalian ini karena gue jujur gue orangnya nggak bisa bohong, susah banget buat being fake lah. Jadi gue takut kebablasan, takutnya kata-kata gue nyakitin hati kalian lah. Ya gue minta maaf lah kalau ada perkataan-perkataan gue yang sekiranya nyakitin kalian, buat Fatin, Maru, Ayah, Diego atau siapapun lah yang pernah kata-kata gue menyinggung hati kalian, gue minta maaf. Dan ya semoga kita pas ketemu lagi udah ada sesuatu yang di-share sih. Gue mau minta maaf sama Batch karena gue mungkin salah satu orang yang jarang main sama kalian juga ya, kalau misalkan di weekend, dan gak sering juga untuk di luar jam kantor gitu, karena gue kayak Ayah juga, kadang gue tenggo. Tapi kadang juga at the moment saat gue emang lagi pingin main sama kalian di luar jam kantor, waktunya aja nggak pas, kayak pasti kalian yang kadang adanya yang tenggo gitu. Jadi kadang gue minta maaf untuk ya gue jadi ngerasa apa ya, nggak deket aja secara personal sama kalian. Gue juga minta maaf kalau misalkan mungkin gue di batch, gue ngerasa gue di batch adalah orang yang galak sama kalian.
gue minta maaf soalnya gue sering negor keringat. Entah negor yang ketus, entah negor yang emang ngingetin kalian ataupun itu, gue negur juga. Gue nggak mau kalian kenapa-napa, gue nggak mau kalian kena masalah juga sebenarnya gitu. Gue nggak mau kalian kena omel juga gitu. Even gue usahain selalu bangunin kalian jam 5 saat itu, gue rasa kalian pada gumuh juga ya, kayak kalau misalnya gue nelfonin terus jam 5 pagi ngebangunin kalian. Gue nggak mau, itu cara gue untuk kayak gue nggak mau di base itu kena masalah dalam hal itu gitu. Ya gue berharap kita tetap keep in touch bareng-bareng, tetap tetap ada aja obrolannya. Anggap aja ini tempat buat kalian belajar, tempat kalian buat dapetin suatu hal yang mungkin kalian gak bakal dapetin di luar sana gitu. Jadi gue rasa kalau kalian di sini tempat kalian belajar, tempat kalian tahu kalian mau apa, tahu kalian harus ngapain dalam kondisi apapun saat bekerja maupun di luar kerjaan gitu. Itu mau minta maaf pada batch yang dimana ada beberapa hal yang emang gua cuek banget dikarenakan yang gua kerjakan itu memang lagi dar-der juga. Tapi yang gua mau minta maaf di sini adalah kayak teman-teman itu bisa gitu untuk nyempetin waktunya meskipun sedang dar-der, tapi gua kok malah nggak bisa gitu loh. Dan gua lebih priority ke situ gitu. Gua minta maaf terkait itu, yang sehingga kayak jarang ikut makan malam atau sekalinya enggak tenggo tapi ada yang harus dikerjain. Gue minta maaf di situ. Yang kedua, mungkin bercanda gue terlalu tua ya, yang kayak beberapa orang tidak bisa menerimanya, tapi ada emang yang lama-lama terinfluence juga ya. Selamat datang. Semoga lo nggak kapok dengan bercandaan yang gue bawa, dan semoga juga ya kalau yang ketularan ya jangan over lah. Kalau misalkan nanti mau dibawa kayak ya mata kaki pancoran lah. Nah, itu. Terus untuk perorangan gue minta maaf mungkin satu-satu ke Idam karena pernah bikin Idam lembur sampai jam 2 pagi, dan itu gak sekali. Ke Acal lagi banyak workload tapi gue nge-pressurein Tromak. Ke Maru, tapi jujur Maru lo tuh bully belum Maru. Ya Allah. Terus kayak kebijaksanaan. Terus kayak ya udah cepet aja. Mungkin ke Fatin sempat satu ruangan tapi belum deket. Ke Aya ngasih brief bejibun tapi itu nggak bisa gue filter. Ke Eri belum terlalu deket, cuma bisa deket karena ada hal yang dikerjakan aja atau ada momen aja. Ke Jego belum ngobrol banyak kalau misalkan ada pitchingan doang. Ke Alif juga briefnya banyak. Ke Evan juga belum terlalu deket. Ke Kay ngeledekin autisme. Ke Wicak lagi enak-enak makan di pantry, gua tarik ke bunker. Ke Pak Os bikin naik darah. Ke Fajar bingung gua mau ngapain. Ke Yasin bikin ngeformat SD card tengah malam. Ke BSM. Ke Juan juga nganterin ke LRT kemalaman kan. Gitu. Yang di Majuan harus apa? Iya nungguin gue, tapi gue belum into secara ya gue juga manusia gitu, gue bukan yang sempurna juga. Gue minta maaf ke teman-teman terkait itu, dan harapan gue setelah di Creative Fox ini dimanapun lo berada ya, kalau misalkan gak ketemu ya at least lo bisa ingat gue aja sih, as a person, not a project officer, as a person. Karena karena gue ya pasti gue nggak akan ngelupain teman-teman gue yang ya udah istilahnya 5 bulan kan, itu kan juga nggak sebentar ya, itu waktu berproses yang dimana belum lagi kita pertama kali ada yang masih kuliah, ada yang biasa kena dar-der yang mantap gitu kan. Jadi kayak gue harap semoga bisa kita nanti
ya ketemu lagi ya kalau bisa lengkap nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita ketemu lagi ber-16 kan lucu gitu ya. Lu jadi apa anjir? Iya. Anak lu mana, Lip? Keren banget. Dan dari gue itu aja. Thank you guys, thank you Resonance. Gue mau minta maaf sama temen batch gue, Resonance, dengan mulut-mulut sampah gue ini yang suka ngatain langsung. Gak pernah gue saring dulu omongan gue, kayak ngedikin secara langsung aja gitu, kayak ngata-ngatain. Maaf buat partner gue, Acal, kalau gue terlalu getol. Gue yang sangat getol dengan lo yang kayak ya udahlah nanti dulu. Kayak gue minta maaf buat Wicak juga yang kalau kita tengah malam kita yang udah yang sering-sering di bunker tuh kayak deep talk kayak itu sisa berapa kayak besok makan gimana. Maaf kalau gue juga terlalu getol ngajak nongkrong tiap weekend. Buat Wicak juga sih pilihannya cuma 2, iya atau dipaksa. Juga buat Maru yang kalau gue bingung buat cerita soal kerjaan, gue cerita ke lo. Kayak waktu itu tengah malam gue ngeformat, bukan ngeformat sih lebih tepatnya korup, terus gue kayak pusing bolak-balik sana sini ngurus, gue diomelin Bang Koro. Dengan gue ngeliat Kaurel juga pasti diomelin sama yang lain, sama atasan yang lain karena salah gue. Terus terutama brand juga buru-buru pengen upload. Rapip juga untung ayahnya Rapip sih, bisa disantai untuk klien. Terus ya gue bingung mau cerita ke siapa, gue cuma cerita ke Lumar. Terus jangan suka ngomongin di belakang sih. Kalau buat temen band yang masih ngomongin di belakang, kayak ya udah kalau mau ngomong itu di depan aja. Gue nggak suka sama cowok-cowok yang kayak tai yang suka ngomongin di belakang. Lu kan cowok nih, lu ngomongin di depan. Jangan suka ngomongin di belakang. Lu ngajal. Itu sih. Dari gue pertama, gue minta maaf untuk Geza, Batch, karena gue sebagai Batch masih belum becus dan belum bisa membangun chemistry dengan baik sebagai partner yang harus memimpin Batch. Jadi maaf ya Kay. Terus untuk teman-teman Batch, maaf kalau gue terlalu apatis. Mungkin gue sering nongkrong, tapi rasanya raganya ada tapi jiwanya mati ya. Karena gue terlalu asik sendiri, main HP ataupun diem aja. Karena gue datang untuk intern di sini ada beberapa hal yang belum terselesaikan dalam diri gue, jadi secara nggak langsung, secara alamiah tuh gue ngurung diri dari dunia gitu. Jadi mungkin gue ada tapi asik dengan pikiran sendiri, dengan dunia gue sendiri gitu. Feelsnya gloomy lah. Gue minta maaf karena belum bisa terbuka, dan mungkin kalau ada tindakan gue yang tidak mengenakan juga, gue minta maaf banget. Intinya ada banyak hal yang gue syukurin di Resonance. Gue belajar tentang perspektif, tentang rasa, tentang karakter dari setiap orang yang ada, tentang permasalahan-permasalahan yang ada juga di batch apapun itu. Tapi ya puji Tuhan gak ada yang sampai bener-bener yang parah banget yang bisa gue sampaikan. Setelah ini gue tidak bisa berekspektasi untuk akan lekat pada saat magang, tapi kejar apa yang lo mau, pikirin apa yang lo mau. Doa terbaik untuk kalian semua, dan khususnya untuk Alip. Buat Alip, ya mungkin lo struggle dan clueless, tapi lo gak sendiri, Lip. Buat prinsip hidup lo mau jadi apa gitu, kejar gitu. Dan berhubung kita satu alma mater di Undip, lo bisa cari gue kapanpun, pengen ngobrol, gue selalu open gitu. Jadi jangan ngerasa sendiri. Thank you semuanya. Tadi gue ngerokok di luar ya, terus gue nge-recap tuh kata-katanya dari teman-teman semua. Ya banyak memang salahnya gue. Mungkin gak bisa dibayar sama kata maaf, gue sering bikin ulah. Ya Os ya, maaf ya. Gue juga kadang bacotnya gede, gue berisik dengan omongan gue, dengan Acal. Gue tuh juga minta maaf kalau misalnya cara interaksi gue ke lu pada tuh mungkin agak kasar ya. Itu caranya gue. Kalau dari tadi semua pada punya pembelaan, ya itu cara gue buat bisa dapet yang paling. Ya itu juga gue bertumbuh sama lingkungan gue, sama circle gue sebelum gue datang ke sini. Mungkin ada yang sakit hati sama bercandanya gue, mungkin ada yang sakit hati sama mulut gue. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Apalagi Alip tuh
sering banget lah gue kalau misalnya bercanda sama dia ya udah mulut udah nggak kontrol aja. Kadang-kadang tuh sampai di depan FM suka diliatin orang. Ya gue minta maaf buat itu semua, buat temen-temen yang ngerjain project bareng juga, entah itu photoshoot, entah itu promak. Minta maaf Sin ya, masih banyak kurangnya. Sama gue juga minta maaf juga ke Maru. Akhir-akhir ini gue jadi sering keluh kesah sama lu. Kejelasin lagi deh, ada satu hal yang gue masih ngeganjel Sin. Gue minta maaf ya kalau kemarin lu tuh bete gara-gara motor nggak bisa dibawa berempat. Soalnya itu gue masih agak ragu ya. Terus buat sobat Puyeng, Juan, Evan, Idam, Puyeng bareng-bareng lah kita di pekerjaan. Mabuk itu. Ya intinya gue minta maaf ke Wicak juga. Kadang pilihannya cuma 2, iya atau paksa. Cuma itu ya, sukses terus. Jangan pernah lupa kalau kita pernah bareng-bareng. Intinya ke depannya kalau lu tahu mana hal yang baik dan buruk dari kita sesama, bisa dipilah-pilah, bisa mencontoh dia untuk hal-hal baik kayak. Udah sih itu aja, makasih Resonance. Ya kan gue di sini dipercayain sebagai Pabej ya. Masih kayak agak bingung sebenarnya gue tuh Pabej harus ngapain sih. Jadi gue kayak selama menjabat jadi Pabej itu jujur kayak banyak ketakutan yang kayak ini, gue am I doing the right thing or not gitu. Gue nggak tahu apakah gue udah jadi Pabej yang oke, apakah gue belum, apa yang harus gue lakuin gitu. Gue minta maaf banget soal itu kalau gue masih banyak kurangnya sebagai Pabej. Karena gue juga jujur ya I'm still learning gitu lah. Gue kebingungan yang tadi gue bilang itu yang kayak mungkin bikin gue jadi masih belum bisa dianggap ya sebagai Pabej yang oke lah. Jadi gue bener-bener minta maaf soal itu. Sama semuanya juga gue again soal bercandaan gue, soal cara ngomong gue, soal tingkah laku gue lah selama di sini selama 5 bulan. Kalau emang masih ada yang nggak sengaja nyakitin lo atau bikin lo sakit hati gitu, gue jujur gue minta maaf. Tadi kalau ke partner kan gue juga udah bilang soal ke Malu gitu, gue minta maaf kalau gue terlalu bosi, gue terlalu bawel, gue terlalu ini. Jujur emang itu salah satu hal yang gue masih harus gue perbaikin juga lah. Jadi gue minta maaf banget soal itu. Ya walaupun banyak ngomongin di belakangnya, banyak juga kayak saling ngomongin satu sama lain, tapi gue ngerasa cukup aku lah. Jadi gue cukup seneng dengan itu dan ya semoga kedepannya bisa lanjut kayak gitu. Walaupun gue tahu pasti ya nanti ada yang udah punya kesibukan masing-masing dan which is normal ya. Maksudnya itu tuh ya udah aja, cuma tetap again balas story lah atau mungkin sekali-sekali ketemu mungkin nanti entah di wisudanya Wicak, apa di wisudanya Maru, wisuda Fatin, wisuda Aya, atau yang hal-hal achievement lain lah dari semua ini. Karena I truly believe, gue beneran percaya pasti 2-3 tahun ke depan pasti banyak achievement yang masing-masing anak-anak batch ini bakal capai gitu. Nah semoga di semua achievement itu kita masih bisa celebrate bareng-bareng gitu. Entah ada yang dapat kerjaan di mana, entah tadi lulus atau apapun achievement yang kita dapetin, kita bisa rayain as a batch. Dan semoga ya kita ingat lah di bulan 2024-2025 ini kita pernah ya bareng-bareng gitu 5 bulan together. Jadi I hope you guys can remember us buat ke depan. Itu aja sih. Dan pelukan terakhir sebelum 2 hari lagi belum bisa. Siapa yang bayarin gorengan gue lagi? Jembatan gue gimana? Casting Network.